binnya di angka 200.000 teman-teman. 200.000 Avatar Rose Gold teman-teman, di binnya 200.000. Oke teman-teman, balik lagi bareng gua Kabo Sai Bos Yombing. Udah lama ya, kira-kira 1 minggu nih gua nggak upload video karena memang lagi sibuk ya teman-teman. Ini gua sempetin buat upload video lagi. Sebenarnya ini kejadiannya sudah sekitar 4 hari yang lalu. Jadi di sini gua mau cerita teman-teman. Jadi mau cerita kebodohan gua sih sebenarnya teman-teman. Nah di sini dalam gua cerita begini dan gua mau ngajak teman-teman untuk menjadi pembeli atau buyer yang cermat, yang cerdas gitu ya teman-teman. Nah, gini teman-teman. Jadi gua kan ikut dalam gua download satu aplikasi namanya aplikasi Mewe. Di dalam aplikasi tersebut ada grup lelang hewan. Biasanya yang dilelang di grup ini adalah reptil ya, exotic pet lah. Nah, kemarin ada yang lelang ikan cupang teman-teman, ada yang lelang ikan cupang. Nah lelangannya kayak gini teman-teman, terusnya lelang Avatar Rose Gold. Dia bilangnya Avatar Rose Gold, satu ekor Avatar Rose Gold size S plus random untuk size, dia bilang gitu ya. Dia bilang size S plus random untuk size, dia bilang gitu. OB-nya gocap teman-teman. Binnya di angka 200.000 teman-teman. 200.000 Avatar Rose Gold teman-teman, di binnya 200.000. Nah di sini dia bilangnya kan dia kan bikin 2 foto teman-teman ya, 2 foto. Satu foto itu dari salah satu foto screenshotan dari Instagram yang biasa jualan avatar. Nah itu kan Instagram tersebut kan ininya di ini nih teman-teman, di Medan, sedangkan lokasi dia di sini dia bilangnya di Depok. Itu gue tanya di komenan, cuman tadi gue cek karena ini udah beberapa hari gue cek postingannya udah hilang ya teman-teman. Nah di situ gue nanya, ini kok lokasi Depok tapi Instagramnya di Medan. Nah baru dia kasih keterangan, ternyata foto ikan tersebut gue ada screenshot nggak ya? Ini gue sempat screenshotin semua, cuman nggak usah. Gue memang udah niat buat konten, cuman nggak sempat gue ada nih. Nah ini yang ini ya teman-teman, ini yang satu ini dari salah satu Instagram. Gue blur semua ya namanya di sini teman-teman ya, karena dalam video ini gue nggak mau menjatuhkan seseorang lah. Gue cuman mau berbagi pengalaman dan mau mengajak teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi, untuk lebih cerdas lagi menjadi seorang pembeli. Nah dia bilang ini adalah contoh dewasanya teman-teman, fotonya yang ini. Cuman bisa screenshot begini ya teman-teman, nggak bisa screenshot full. Oke. Terus gua inbox dong di aplikasi ini, gue inbox dia dong. Gue inbox dia untuk memastikan. Nah tadi sebelum buat video ini juga, sebelum tag video, gua cek lagi inbox-inboxan gue, ternyata udah nggak ada teman-teman. Ternyata di Mewe itu kayaknya bisa dihapus ya. Kalau misalnya gue ngapus chat-chatannya, gue chat-chatan sama seseorang, gue hapus, ternyata seseorang tersebut juga kehapus juga ya kayaknya ya kalau di Mewe ya. Cuman gue ada screenshotannya ya teman-teman. Nah di sini gue tanya, gue minta fotonya dulu deh yang pertama, minta boleh difoto nggak? Gue mau ngebit nih, gue mau boleh dikirimin fotonya nggak? Nah dia cuman ngirimin foto begini nih teman-teman. Nah dia cuman ngirimin foto ikan di dalam jaring gini, sama kayak fotonya yang di lelangan. Terus dia bilang nggak bisa difoto satu-satu karena Pak nggak ada waktunya, lagi banyak package dia bilang gitu kan. Nah kalau di dalam foto ini lihatnya memang dia kayak gimana ya, ikannya memang kelihatan lebih ada emas-emasnya ya teman-teman, ada emas-emasnya gitu. Karena gue juga ya hitungannya gue baru belajar sih teman-teman. Nah di sini gue tergoda kan, karena gue tahu kalau Avatar Gold itu kan harganya wow fantastis, dan di sini cuma di OB 50. Di sini dia 9 postingan teman-teman, 9 ekor yang di lelang, 9 postingan, semuanya gue OB 50, dan gue cuman menang kemarin tuh 4 ikan teman-teman. Yang 5 ikan yang menang kalau nggak salah orang Semarang ya teman-teman, orang Semarang itu kalau nggak salah. 4 ikan yang gue menang, jadi 200.000 ya teman-teman. Oke, nah di sini terjadi keanehan-keanehan sih teman-teman ya, terjadi keanehan. Setelah gue menang,
Oke, menang. Terus di sini gua pakai rekber ya teman-teman. Rekbernya itu gua pakai rekbernya Om Alit ya, Om Alit. Om Alit ini biasanya rekberan reptil dan eksotik pet. Gue udah lama sih komunikasi sama Om Alit ini, karena dulu kan waktu gue main reptil juga gue sering lah ikut lelang, beli apa segala macam pakai rekberannya Om Alit. Dan gue udah izin sama Om Alit untuk masukin kontak dia ke post video gue ini. Biar apa? Biar temen-temen tahu juga ya, gue bukannya gimana ya, gue pengen gimana ya, jual beli online hewan itu antara pembeli dan penjual itu sama-sama nyaman gitu teman-teman. Karena gue sering terjadi ketika ada yang mau beli barang ke gue, ada yang mau beli ikan, ada yang mau beli apa ke gue, dia bilang ada aplikasi ini enggak, aplikasi enggak gitu ya, biar untuk keamanan ini. Nah di situ gue ngerasa gara-gara banyak penipuan ya teman-teman, jadi kayak nggak gimana ya, nggak fair aja untuk penjual-penjual, untuk seller-seller seperti gua kayak yang baru, yang bener-bener mau jujur, mau kasih kualitas, tapi orang nggak percaya gara-gara memang udah banyak. Ya gua nggak nyalahin dia nggak percaya juga, cuman memang gara-gara udah banyak penipuan. Tapi di sini gua pengen ngajak teman-teman, ada kok selain kita nggak harus punya aplikasi jual beli online yang begitu kok. Biar kita dipercaya, ada rekber teman-teman, ada rekber yang punya track record yang bagus seperti Om Alit ini teman-teman. Jadi bisa lihat lah, cek lah kalau untuk Om Alit ada Instagramnya. Nggak Om Alit juga rekbernya. Jadi misalnya kalau untuk ikan cupang siapa gitu, ikan gupi siapa, pasti kalau teman-teman tanya di grup adalah rekber yang terpercaya gitu ya teman-teman. Jadi untuk pembeli-pembeli, calon-calon buyer teman-teman, kalau memang teman-teman ragu segala macem, kalau teman-teman pengen aman lah, bukan ragu, pengen aman, rekber itu udah mantap tuh teman-teman ya teman-teman. Nah di sini gue pakai rekber ya teman-teman, di sini gue pakai rekber. Lanjut ke cecetannya di WA ya teman-teman ya, di WA. Oke, di sini dia nge-WA gua kan, ini nge-WA gua. Gua menang 4 ekor ikan. Terus dia bilang gini, biayanya belum termasuk karantina dan pengiriman legal, dia bilang gitu kan. Itu tergantung bayarnya. Kami selama ini aman, tapi tidak menjamin lolos untuk paket sampai kesananya, takut kena X-ray. X-ray berarti pesawat ya teman-teman ya. Terima kasih Pak, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, bukannya di Jasper ini kalau jalur darat itu legal ya, gue bilang gitu ya. Yang reguler, jalur darat ya, reguler itu legal ya, gue bilang. Terus dia bilang, ikan legal pakai surat karantina Pak. Berarti Bapak reguler aja ya, dia bilang gitu. Kita packing aman kok, tinggal lolos nggak lolosnya. Saya cuman kasih option. Kalau sekiranya Bapak yakin jalur reguler aman dan nggak pakai karantina ya gas, dia bilang gitu kan. Kita sesuai permintaan buyer aja. Garansi hidup, video, and unpacks. Nah, gue bilang sama dia, saya juga jualan ikan Om, gue bilang gitu. Jalur darat itu Jasper ini bisa Om, bisa legal. Apalagi Pulau Jawa, ya kan. Oke, dia bilang. Masih sama-sama Pulau Jawa kan, gue bilang gitu. Terus dia bilang, oke Pak, siap-siap. Reguler ya, kita tulis keterangan ikannya ya, berarti, dia bilang gitu. Oke, kata gue, iya. Dah, langsung lah. Di sini percakapannya langsung lah, karena memang udah ada kesepakatan rekber. Langsung gue buat grup sama Om Alit ya, untuk rekbernya. Oke, di sini langsung gue ke tempat Om Alit. Langsung gue buat grup. Terus gue bikin grup untuk bareng Om Alit, oke ya. Jadi kalau untuk rekber gini, sekalian gue jelasin sama teman-teman ya. Jadi teman-teman buat grup sama si rekber dan sama si penjual. Terus dia bilang, terus nanti si rekbernya yang ini langsung ngasih penjelasan kayak gini ya, kayak Om Alit nih ya. Selamat malam, siap, ayo sellernya siapa, dia bilang gitu kan. Langsung si seller bilang, aku Om, formatnya Om, dia bilang gitu kan. Siap, sebelumnya saya boleh jelaskan dulu ya, bla 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 bla. Jadi Om Alit di sini pihak rekbernya menjelaskan semuanya ya teman-teman ya. Inti segala macamnya, bla 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 bla. Terus oke, terus si seller bilang
totalnya 232. Oke, itu sama packing dan ongkos. Oke, terus Om Alit bilang ditambah biaya rekber segini. Jadi gue transfer senilai ini ya teman-teman ke Om Alit, dulu. Jadi nanti uangnya akan ke tempat si penyedia jasa rekber dulu teman-teman. Jadi dari uang buyer ke penyedia jasa rekber dulu. Setelah itu barang nyampe, setelah itu barang dikirim, teman-teman cek barangnya sesuai apa enggak, pas apa enggak sama apa yang dikasih keterangan. Kalau nggak pas, teman-teman bisa komplain. Nah, nanti itu tinggal kesepakatannya, mau uangnya mau dibalikin atau dikirim ulang atau gimana. Itu kesepakatan teman-teman bertiga di dalam grup. Oke, jadi tapi kalau barangnya bagus sesuai yang teman-teman harapkan, baru uang itu dicairkan ke rekening si seller gitu teman-teman kalau rekber ya. Jadi aman teman-teman, aman. Ini aman lah. Gue pengen ngajak teman-teman untuk menjadi pembeli yang pinter, bijaksana gitu. Nggak kayak gue ini ya. Ini gue nantilah gue jelasin ya. Nah terus, oke, gue udah ini segala macem. Gue udah janji bakal transfer. Terus gue minta rekening apa segala macem. Terus udah gue transfer nih. Udah gue transfer ya teman-teman. Udah gue transfer. Oke, udah gue transfer, terus dia minta alamat lengkap nih ya. Alamat lengkap udah gue kirimin, terus habis itu dia ngechat lagi teman-teman. Ini di grup rekber ya teman-teman. Dia ngechat lagi, lucu ini, sumpah lucu ini teman-teman. Dia ngechat lagi gini. Ini untuk pengirimannya jadinya mau legal atau gimana, Pak? Dia bilang begitu. Kan tadi kan udah di sana kan udah sepakat ya teman-teman. Ini gimana, Pak? Dia bilang gitu kan. Terus gini, terus gue screenshot dong cecetan gue sama dia dong, iya kan. Saya pikir ini udah jelas, gue bilang gitu kan. Gue screenshot terus gue bilang, saya pikir ini udah jelas, tapi kok masih banyak pertanyaan, gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya jelas, tapi kan balasannya begini, isi ikan otomatis karantina, dia bilang gitu. Gue lucu nih teman-teman, gue lucu sama dia nih. Teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kalau menurut gue udah jelas, gue mau jalur darat yang reguler, dan itu gue udah yakinin sama dia kalau itu bisa legal, bisa ngirim ikan pakai Jasper itu ya. Nah terus gue bilang gini, terus saya harus transfer uang lagi untuk biaya karantina begitu, gue bilang begitu kan. Terus dia bilang gini, nggak pakai karantina kita tulis isi herbal gak masalah, dia bilang gitu kan. Cuman takut nggak lolos, itu intinya Pak, dia bilang. Nggak lolos apa kalau jalur darat ini, gue nggak nyambung nih sama dia teman-teman. Terus dia bilang, ini bukan kita yang punya ini bukan kita yang punya Jaspernya Pak, dia bilang gitu kan. Kita cuma ngikutin peraturan Jasper dan kita kasih optionnya ke Bapak, dia bilang gitu. Terus gue bilang lagi terus, intinya gimana Mas? Saya harus transfer duit lagi, gue bilang begitu. Terus dia bilang, iya terserah Bapak. Nah, gue di sini berpikir kalau dia, dia berharap gue transfer duit lagi ke dia teman-teman ya. Nah, tapi kan gue udah transfer dong segala macam. Tadinya kan gue udah transfer uang nilai bid, packing sama ini. Dalam artian kalau gue sudah transfer, sudah deal di situ, berarti ya udah nggak ada tambahan biaya apa-apa lagi kan. Nah dikiranya gue anak kecil, ya anak kecil lah. Dia mau ini gue. Bapak kan bilang reguler, dia bilang gitu kan. Aman saya kirim reguler, dia bilang gitu. Saya kasih option itu SS Bapak juga sebelum ke transfer rekber kan, dia bilang gitu. Kan Bapak pernah kirim ikan kalau emang reguler isi paket ikan nggak pakai karantina itu Jasper mana kita ikutin, dia bilang gitu. Gue udah jelasin juga sama dia kalau Jasper yang gue sebutin tadi dari awal itu bisa. Nah terus gini, terus gue bilang, terus gue personal chat dia, gue tanyain gini, sabar, gue cari teman-teman. Nah gue tanyain gini. Gua chat gini, sampean sudah di Jasper itu, gue bilang gitu kan. Maaf gue keceplosan. Kalau sudah di Jasper itu, saya telepon biar saya yang bicara sama pihak Jaspernya, gue bilang gitu kan. Karena memang gue penuh keyakinan kalau itu bisa, apalagi sesama Pulau Jawa ya teman-teman. Terus dikirimin kontak, jelas gitu kan. Ini langsung telepon aja Pak. Kita kirim sore. Tapi mau kirim pagi, cuman belum ada respon, langsung telepon ke situ aja Pak. Oke, gue cek
fotonya itu adalah foto perawat teman-teman. Ini gua agak lucu nih. Seorang apa namanya ya? Karyawan Jasper pakai baju perawat, kan lucu ya foto profilnya. Oke, gue balas gini aja. Ya, oke, sedang saya WA mbak perawatnya, gue bilang gitu. Dia cuma read aja. Nah, terus di sini gue WA mbak itu. Mbak, ini dari Jasper ya, gue bilang gitu kan. Iya, ada apa mas? Dia bilang gitu. Kantor cabangnya mana mbak? Gue tanya alamatnya nih. Ini gini bla bla plek, dia bilang gitu kan. Kalau untuk pengiriman ikan hias dari sana ke Salatiga bisa nggak? Gue bilang gitu kan. Bisa, tapi harus pakai surat karantina. Dia langsung bilang gitu dong. Bisa, tapi Pak harus pakai surat karantina. Terus gue bilang lagi, beda ya Mbak sama yang di sama keceplosan lagi sama Jasper yang di sini. Ya, gue bilang. Jasper yang di sini kalau pengiriman Pulau Jawa lewat reguler resmi-resmi aja, dan biasanya nolak untuk karantina. Karena gue juga pengalaman ketika gue minta pihak Jasper itu malah menawarkan hal yang baik sih kalau menurut gua. Kalau gua di sini ya, misalnya gua mau ngirim kemana, kayak misalnya mau ngirim ke Lampung, dia bilang gini, oh kalau ke Lampung bisa, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai karantina, bla bla segala macam. Jadi dia menawarkan, kalau ini beda gitu kan. Bahkan bisa peraturannya, gue bilang gitu kan. Sepulau Jawa ke Bali, Palembang, Lampung itu bisa kayaknya. Itu yang sering diomongin sama pihak Jasper yang ada di sini ya teman-teman. Oke, terus dia balas gini, iya mungkin beda ya, setahu saya itu untuk cairan seperti parfum, minuman, tapi bukan ikan, dia bilang gitu kan. Terus bilang lagi, peraturan terbaru ada surat karantinanya yang terikat perjanjian dengan agen pusat di sini, dia bilang gitu. Saya bertanggung jawab atas agen saya, jadi saya harus sesuai aturannya yang berlaku di sini mas, dia bilang gitu. Oke. Terus gue bilang, jalur darat reguler juga wajib karantina, sama kalau boleh tahu mbak biaya karantinanya berapa? Gue bilang gitu. Terus dia bilang, iya mas, karantina otomatis terinput di sistem, dia bilang gitu kan. Saya cek dulu mas, berarti ada ya teman-teman ya. Saya cek dulu, berarti ada di sini. Logikanya ada. Oke. Gue tungguin dia balas. Untuk karantinanya ke daerah sana nggak ada biaya tambahan mas. Lucu nggak teman-teman? Dia bilang gitu. Mbak perawat ini lucu nggak sih teman-teman? Hehe, karantina model bagaimana itu, gue bilang gitu kan. Cuman surat mas, kalau modelnya saya kurang tahu karena semuanya diurus sama Jasper pusat, dibilang begitu. Nah, kalau dia berbicara tentang pusat, sama aja dong yang di Salatiga dong, dalam artian begitu. Nah, tapi di sini gue nggak menuduh si seller ini nyuruh orang untuk pura-pura segala macam, tapi ya nggak tahu lah, teman-teman nilai sendiri lah. Dan di sini semua nomor muka semua gue blur ya teman-teman, karena ya udahlah, nggak usah kita inilah, gue cuman mau berbagi aja lah di sini. Nah terus habis itu ke rekber lagi ya, habis itu nyampe mana sih tadi itu. Nah di sini masih berdebat panjang nih ya. Tadi gue kan nyampe intinya gimana mas, harus saya transfer duit lagi gitu kan. Nah terus habis itu gue bilang sama dia, ya kenapa sampean tanya mau karantina apa enggak sekarang, gue bilang gitu kan. Kan gue tanya intinya gimana mas, saya harus transfer duit lagi, gue bilang gitu kan. Terus ya terserah bapak kan bilang reguler aman, saya kirim reguler, saya kasih option bla 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 bla. Terus gue bilang gini, ya kenapa sampean tanya karantina apa enggak sekarang, gue bilang gitu kan. Kita sudah deal dari tadi malam, saya jam 7 pagi sudah transfer, gue bilang gitu. Jadi bingung saya, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang, baca lagi deh pak, dia bilang gitu. Semisal nggak lolos, ini kan nggak bisa ditulis ikan, dia bilang gitu. Karena kalau ditulis ikan pakai karantina, ya kita deal isi ikan reguler nggak pakai karantina kan. Sampai sini paham. Nah pagi tak WA Jaspernya, dia bilang itu otomatis, dia bilang gitu. Harus karantina, jalur ilegal kita tulis herbal. Cuman kita nggak janji lolos atau enggaknya, dia bilang gitu kan. Lolos syukur enggak ya berarti potong ongkir, gue bilang gitu. Terus gue bilang bagaimana cerita potong ongkir itu maksudnya gimana, gue nggak ngerti ya. Bagaimana cerita, gue bilang gitu kan. Terus dia bilang ini kan kirim paket pakai uang pribadi saya pak. Uang bapak kan di rekber, jikalau nggak lolos itu tanggung jawab masa.
saya udah kasih option Pak. Nah gue nggak ngerti ini dia maksud dia apa. Terus gue bilang oke lah, tunggu sampai ya Om Alit ya dari apa namanya rekbernya respon dulu, gue bilang gitu kan. Nah terus sebenarnya di sini juga dia ini sih teman-teman udah ngasih keterangan sih di lelangannya itu. Kayak gini keterangannya, pengiriman seluruh Indonesia, pengiriman seluruh Indonesia luar Pulau Jawa karantina dan biaya ditanggung bayar. Luar Pulau Jawa aja berarti yang karantina kan teman-teman. Berarti yang di Pulau Jawa kan enggak kan? Berarti sebenarnya dia ini ngerti teman-teman. Itu loh teman-teman. Ya udah, habis itu dia ya sudah tak kirim, dia bilang gitu. Dia agak emosi kayaknya. Ditunggu resinya. Ini cuman option, dia bilang gitu. Terus gue bilang gini, gue memang bilang gini sama dia. Oke lah, nanti endingnya gimana kita lihat Om, gue bilang gitu. Kebetulan saya juga mau buat konten di YouTube, gue bilang gitu kan. Sekalian promosiin rekberan rekomen Om Alit, gue bilang gitu. Nanti saya tampilkan nomor WA jenengan di video ya Om, gue bilang gitu. Terus Om Alit, terima kasih Om share channelnya, dia bilang gitu. Jadi di sini malah jadi share channel YouTube ya teman-teman. Udah habis itu dia kirim resinya nih teman-teman ya. Dia kirim resinya dan di sini dituliskan ikan teman-teman. Damn, dia tuliskan ikan teman-teman. Nggak pakai surat karantina teman-teman. Damn. Berarti bisa kan teman-teman. Jadi di sini mungkin dia ya kayak mana ya? Gue pengen berprasangka buruk tapi ya gimana ya? Tapi ya udahlah teman-teman nilai sendiri lah. Terus itu ikan nyampe kan. Habis itu ikan nyampe, gua unboxing, gua video unboxing, sempat video unboxing. Nah, ikannya gua unboxing, ini videonya teman-teman. Nah, kita langsung unboxing aja ya. Ini masih segel semua ya, teman-teman. Segel ya. Rapi juga nih packingannya, gue suka. Coba. Nah, ini. Oke, nih, saya udah dapat nih. Oke, lihat. Lihat apa ini? Jadi S plus ya, teman. S plus mana ini? Ini kan umur sampai buah. Ini nomor buah sih, masuk. Wow, udah semua besar. Oke, teman. Nanti kita buahnya aku pilihnya, biar buah satu. Ya. Dua. Ya. Tiga. Ya. Empat. Ya. Tapi gue penasaran sih teman-teman. Di sini gue ngelihatnya lebih ke putih sih dia. Nah teman-teman, itu tadi dia video unboxingnya dan ternyata ikannya adalah Black Samurai teman-teman. Jadi di sini sebenarnya gue juga udah sharing sih sama. Jadi pas gue ngebit gue sharing sama yang biasa ngirimin gue avatar ya, orang Medan, like gue. Di sini like gue tetap gue blur namanya, ya like siapa ya nggak tahu ya, cuman dia dari Medan yang biasa kirimin gua avatar. Jadi isi cecetan gue sama like gue kayak gini nih teman-teman. Sabar gue cari dulu teman-teman. Dari awal gue ngebit dia memang sudah bilang ya, intinya dia bilang gini ya, permintaanku semoga like kalah lah di lelangan itu, dia bilang itu. Dia berharap gue nggak menang karena dari dia ngelihat juga itu bukan avatar gold ya. Nah terus begitu ikannya nyampe gue kirimin sama dia. Begini penampakan ikannya lek, gue bilang gitu kan, gue bilang gitu sama seller kepercayaan gue ini kan. Terus dia bilang gini, maaf lek kalau kulihat line dari Black Mamba atau Black Samurai, dia bilang gitu. Oke lah, gue bilang makasih. Dia nasihatin gue buat pengalaman aja segala macam bla 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 bla, dia bilang gitu kan. Temen, jadi gue di sini
pengen cerita semua nama gue blur ya teman-teman, kecuali Om Alit ya, karena di sini gue juga mau ngajak teman-teman gimana ya, ayolah kita jadi penjual yang bisa ngomong apa adanya gitu loh. Maksudnya oke lah, kayak kalau kayak gue sedikit, gue nggak banyak, sedikit banget mengerti, dan oke lah bisa memaklumi. Oke, bukan memaklumi, gue bisa maklumi karena ini bisa jadi bahan konten gue, jujur aja gue. Tapi ketika yang dapat itu pemula, oke lah, dia senang ya, senang. Tapi besok 2 atau 3 bulan lagi dia mau ngejual dengan label itu, terus dia dimaki-maki orang segala macem, terus atau mungkin dia ada rasa kecewa apa segala macem, terus jadi memukul rata semua pemain cupang apa segala macam, itu kan nggak bagus sih teman-teman. Kalau untuk jadi seller ya, apalagi kita ikan cupang itu, kalau menurut gua gimana ya, ada genetik dan ada bahasa seller. Jangan disamain gitu teman-teman. Ketika Avatar dan Black Samurai itu kita sudah bermain genetik ya teman-teman. Kita sudah main genetik. Jadi nggak bisa lagi kita bilang itu bahasa seller. Itu sudah gen yang berbeda, itu sudah jenis yang berbeda. Tapi semisal kalau kita main di Avatar nih teman-teman, kayak Avatar nih ya. Avatar gue beli reseller, gue beli dari reseller ya, dikirimin. Tapi bintik-bintiknya kurang, lebih banyak ke hitam. Nah di sini gue nggak bisa bilang Avatar, gue pakai bahasa seller, gue bilang Black Series line Avatar atau Avatar Black Series. Nah kayak gitu bisa teman-teman. Atau di kayak multicolor. Multicolor itu kan intinya warnanya banyak gitu ya. Ya teman-teman bisa aja kasih nama multicolor apa segala macam apa-apa gitu ya. Kan itu lebih ke bahasa seller, bisa kita bilang untuk bahasa penjual gitu bisa. Tapi kalau sudah gen yang dipermainkan ya janganlah teman-teman gitu loh. Kalau kayak ya itulah tadi, kayak misalnya yang mirip Avatar sama Samurai, Avatar sama BBL, itu kan sudah gen yang berbeda. Janganlah kita dengan beralibi bahasa seller. Kalau ketemu sama orang yang ngerti, enak, kita bisa ya, misalnya kalau kita ketemu sama yang orang yang ngerti, digoblok-goblokin kan gitu kan. Kita ketemu sama yang orang nggak ngerti, kasihan gitu. Itu untuk seller. Dan kalau untuk calon-calon pembeli, teman-teman yang beli, ayolah kita belajar untuk menjadi smart. Smart itu dalam artian jangan kayak gue tadi. Gue tadi lagi berbicara tentang kebodohan gue ya. Gue tergiur dengan harga yang sangat murah, tapi ternyata itu bukan ikan yang ini. Jadi cermat. Dengan cara tanya ke orang yang lebih pengalaman, yang kita percayai, kayak gue tadi nanya ke kayak gue, pakai rekber biar aman transaksinya. Itu kalau kayak kasus gue ini masih mending ikannya dikirim, dan ikan yang dikirim juga ikan Black Samurai, maksudnya harganya nggak inilah, maksudnya untuk 50.000 untuk Black Samurai masih worth it lah kalau gue bilang. Nyampe di mana tadi? Ketika teman-teman pakai rekber, ya kalau misalnya teman-teman ikannya nggak dikirimin, nah penipuan, atau dikirimin ikan yang benar-benar jelek, ikan reject, tapi fotonya bagus. Ketika teman-teman pakai rekber, itu bisa komplain, bisa apa segala macem. Dan biasanya kalau nggak pakai apa namanya, dan kalau misalnya si seller nggak berani pakai rekber, itu berarti sudah tanda tanya besar lah teman-teman, tanda tanya besar. Cuman ini nggak tahu dia berani gara-gara apa, mungkin gara-gara dia masuk grup itu. Dan gua stalking juga, dia juga nggak cuman ikan cupang aja yang dijual, dia reptil juga segala macem. Jadi mungkin dia biar tetap bisa ada di grup itu dan bisa jual beli lah gitu ya teman-teman. Ya untuk teman-teman yang punya mewe dan masuk ke grup itu, tahulah track recordnya gimana. Yang kayak pas
kemarin dia lelang iguana, yellow iguana kalau nggak salah, yang rame jadinya, yang dia bilang yang komen ini malah ganggu rezeki orang, rezeki dia gitu ya. Ya itulah, nggak usah terlalu diceritain. Mungkin itu aja pengalaman gua di sini, gua mau share. Semoga teman-teman ada manfaatnya untuk teman-teman, ada manfaatnya terutama untuk yang mau beli-beli. Terima kasih. Ayo kita ciptakan jual beli hewan, jual beli ikan cupang, terutama di Indonesia ini yang kondusif, yang baik. Jadi ikan cupang, hewan-hewan, semua hewan, terutama ikan cupang juga bisa berkembang dengan baik dan bisa membanggakan juga Indonesia, karena pasarnya juga luas sampai luar-luar, dan teman-teman nggak kapok-kapok untuk menjalankan hobi teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari gua, Kampus saya Basiombing. Salam satu hobi. Dadah.